Akhirnya, setelah di chapter kemarin kita ngelihat pemandangan di luar koloni, di chapter ini kita bakal langsung terjun ke dalamnya. Chapter 161 Jujutsu Kaisen ini bakal berfokus ke koloni Tokyo nomor 1. Di sana, Yuji dan Megumi bakal langsung dihadapkan dengan penyerangan-penyerangan pemain lain. Nggak cuma itu, mereka juga dihadapkan dengan fenomena yang nggak disebutkan di aturan cooling game. Fenomena apakah itu? Terus seberapa kuat pemain-pemain yang menyerang Megumi dan Yuji ini? Stay tune buat tahu jawabannya. Oke, daripada makin penasaran, kita mulai aja pembahasannya. Pertama, kita flashback sedikit ke beberapa saat sebelum Yuji dan kawan-kawan masuk ke koloni. Jadi chapter dibuka dengan munculnya dua karakter baru. Mereka adalah peserta cooling game yang ada di koloni Tokyo nomor 1. Sosok pertama adalah wanita berambut panjang dengan kacamata hitam dengan tubuh nan aduhai. Wanita tersebut sedang bicara dengan pemain lain yang bernama Amai lewat walkie-talkie. Dari dialognya, hubungan mereka ini kayak bos dan bawahan. Nah, di sini si wanita ngeluh karena Amai dari tadi belum ngasih sinyal apa-apa. Tapi Amai bilang kalau itu bukan salahnya, karena dari tadi emang belum ada pemain yang datang ke wilayahnya. Nah, dari dialog ini, kita diberi clue kalau dua pemain ini lagi ngincer pemain lain yang masuk ke wilayah mereka. Tapi siapakah target yang diincar? Nanti kita tahu jawabannya. Nah, mendengar bawahannya berani melawan, si wanita tersebut langsung mengentaknya. Amai diancam kalau dia berani ngelunjak, dia bakal ditabrak. Dan disinilah kita diperlihatkan penampakan teknik kutukan si wanita. Dia bisa terbang dengan mengubah rambutnya menyerupai pesawat jet. Sementara itu di luar koloni, Megumi dan Yuji mendiskusikan rencana mereka sebelum melangkah masuk ke dalam tirai. Megumi bilang kalau mereka harus waspada ke para penyihir kuno yang dibangkitkan oleh Kenjaku. Seperti yang kita tahu, Kenjaku membangkitkan dua jenis penyihir buat diikutkan ke cooling game. Pertama, penyihir kuno. Mereka adalah penyihir dari ratusan tahun yang lalu yang udah berkontrak dengan Kenjaku. Jadi mereka ini sebelumnya diubah menjadi objek kutukan. Nah, tepat setelah insiden Shibuya berakhir, Kenjaku memberikan mereka wadah berupa manusia. Dengan wadah tersebutlah mereka bangkit dan bakal ikut andil dalam cooling game. Menurut Megumi, penyihir kuno ini berbahaya karena pandangan ekstrim mereka soal nyawa manusia. Pandangan mereka beda banget dengan pandangan manusia di zaman sekarang. Mereka yang berasal dari 100 atau 200 tahun yang lalu biasanya menganggap enteng nyawa manusia. Mereka bahkan nggak segan-segan buat mati di medan perang. Dan tujuan mereka buat ikut cooling game kemungkinan ya buat bertarung mati-matian begini. Megumi pun berpikir kalau Kashimo dan Hiromi kemungkinan ada di kategori ini. Artinya, mereka harus dilawan dengan jalur kekerasan. Jenis penyihir kedua yang dibangkitkan oleh Kenjaku adalah penyihir modern. Mereka adalah orang-orang yang diberikan teknik kutukan oleh Kenjaku secara paksa. Contohnya adalah kakak Megumi, Sumiki. Nah, menurut Megumi, penyihir-penyihir di kategori ini punya kemungkinan buat diajak kerjasama. Jadi mereka bisa aja bertukar informasi buat bersama-sama keluar dari cooling game. Selain penyihir kuno, Megumi dan Yuji juga harus waspada dengan roh kutukan, terutama di malam hari di mana mereka lagi ganas-ganasnya. Nah, setelah berdiskusi, keduanya pun bersiap buat masuk ke koloni, dan mereka langsung disambut oleh peringatan Kogane. Kogane memberitahu kalau di dalam tirai sedang ada game kematian bernama cooling game. Setiap orang yang masuk bakal dianggap sebagai pemain. Kogane pun bertanya ke Megumi, apa dia tetap bersedia buat masuk, dan Megumi ngejawab bersedia. Dengan begini, Megumi juga resmi menjadi pemain cooling game. Sebelum masuk ke dalam tirai, Megumi bilang ke Yuji kalau langkah pertama mereka adalah mencari info buat melawan Hiromi. Dan saat keduanya melewati tirai, fenomena yang mengejutkan terjadi. Megumi dan Yuji tiba-tiba terlempar ke tempat yang berbeda. Ternyata, tiap peserta yang baru masuk ke koloni bakal langsung terlempar ke 9 titik secara acak. Dan ini sengaja nggak disebutkan di daftar aturan umum. Nggak cuma itu aja, di 9 titik tersebut para pemain baru ini udah ditunggu oleh pemain lain yang disebut newbie hunter atau pemburu pemula. Mereka memanfaatkan kebingungan pemain baru buat diserang secara tiba-tiba. Nah, saat Yuji terlempar, dia sadar kalau Megumi nggak ada di dekatnya. Dan saat dia mengamati keadaan di bawahnya, Yuji ngelihat pemain lain sedang mengayunkan tongkat lalu lintas, seolah memberikan sinyal ke orang lain. Yap, dialah Amai, si pria yang kita lihat di awal chapter. Belum beres mengamati situasi yang ada, sebuah serangan tiba-tiba datang ke arah Yuji. Yuji awalnya ngelihat kilauan dari jauh, dan selang beberapa detik, tubuhnya langsung ditabrak oleh kilauan tersebut yang ternyata manusia.
Yap, dialah si wanita dengan rambut pesawat jet. Dengan tuburan super kuat nan kilat, Yuji seakan diseret oleh pesawat jet menabrak gedung demi gedung. Tapi secara luar biasa, tubuh Yuji masih sehat walafiat. Dan ngelihatnya, si wanita pun terkejut. Serangan yang biasanya berhasil bikin tubuh lawannya hancur lebur, kali ini nggak mempan. Disinilah si wanita sadar kalau lawannya bukanlah pemain biasa. Dia pun memanggil rekannya yang dia panggil Darling. Sementara itu Yuji nggak membuang kesempatannya. Dia langsung melempar bongkahan gedung ke arah si wanita. Nggak cuma itu aja, dia juga mengalirkan energi kutukan ke bongkahan tersebut. Hasilnya, dengan cepat bongkahan tersebut berhasil melukai perut si wanita. Dia pun nggak sadarkan diri dan langsung jatuh ke bangunan di bawahnya. Ngelihat lawannya kalah, Yuji baru ingat kalau dia harusnya bertanya soal Hiromi dulu. Tapi karena udah terlanjur, dia pun berniat buat langsung pergi mencari Megumi. Tapi dari atas muncul pemain lain yang lagi-lagi bisa terbang dengan tekniknya. Yap, pria berkumis dan berbadan besar ini punya baling-baling helikopter di kepalanya. Ngelihat pacarnya dikalahkan, pria tersebut datang dengan wajah penuh amarah. Sembari menghancurkan walkie-talkie yang ada di tangannya, dia membentak Yuji. Apa yang udah kau lakukan ke pacarku? Yuji sendiri mungkin ngerasa lega bertemu pemain lain, karena dia akhirnya bisa bertanya soal Hiromi. Sementara itu, bawahan mereka, Amai, melihat situasinya dari jauh. Disinilah kita diberitahu kalau nama dua penyihir yang menyerang Yuji adalah Hanyu dan Haba. Nah, saat Amai mengamati situasinya, dia ngerasa kalau pemain baru yang sedang dilawan adalah orang yang dia kenal. Dan gak lama berselang, Amai menyebut nama Itadori. Yap, disinilah kita dapat clue kalau Amai ini mengenali Yuji. Jadi siapakah dia ini? Apakah dia teman Yuji atau cuma sebatas kenal aja? Apapun itu, gue ngerasa kalau ini bakal ngebuka peluang buat Yuji bekerja sama dengannya. Berikutnya kita beralih ke Megumi. Sama seperti Yuji, dia juga baru aja diserang oleh pemain lain. Tapi Megumi dengan mudahnya bikin si lawan tersebut terluka. Yang jadi lawan Megumi adalah cewek yang kelihatan lemah gemulai dengan rambut yang berbentuk ekor kalajengking. Dan mungkin sama kayak peserta lain, tekniknya juga ada hubungannya sama kalajengking. Di depan Megumi, si cewek menggerutu karena wajahnya dibikin terluka. Tapi Megumi bilang kalau ini salahnya sendiri karena udah menyerang duluan. Nah, di situ Megumi juga memanggil salah satu shikigaminya, Nue. Dia diberitakan buat mencari Yuji. Tapi sayang hasilnya nihil. Ini berarti Megumi dan Yuji terpisah lebih dari 2 km. Megumi pun memutuskan buat tetap menjalankan rencana awalnya, yaitu mencari Hiromi. Nah, langkah pertama Megumi adalah bertanya ke cewek yang ada di depannya. Apakah dia tahu soal Hiromi? Tapi cewek tersebut masih cemerut dan gak mau ngejawab. Sampai akhirnya Megumi membentaknya. Si cewek pun akhirnya mau menjawab. Dan dia memastikan apakah Hiromi yang dimaksud adalah pria yang punya 100 poin. Dan Megumi langsung bertanya, apa dia tahu di mana lokasinya sekarang? Nah, di sini si cewek seakan sadar dengan rencana Megumi. Dia pun bilang kalau dia bersedia memberitahu lokasinya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dengan ekspresi wajah sok imutnya, si cewek bilang kalau Megumi harus jadi kesatrianya dulu. Dan tanpa pikir panjang, Megumi langsung setuju. Megumi bilang kalau dia udah nggak punya banyak waktu dan nggak mau kelamaan berdebat. Ngerasa diremehkan, si cewek bilang kalau Megumi bersedia buat jadi kesatrianya, artinya dia harus selalu melindunginya meski dengan taruhan nyawa. Dan Megumi membalas kalau ini semua tergantung apakah dia betulan tahu lokasi Hiromi atau enggak. Megumi seolah mengancam kalau si cewek sampai berbohong, dia bakal tahu sendiri konsekuensinya. Dan disinilah Megumi bicara dalam hati. Berbeda dengan Yuji, dia nggak masalah kalau harus mengumpulkan 100 poin sendiri. Artinya, Megumi ini nggak bakal segan-segan buat ngebunuh orang lain di Cooling Game. Chapter pun ditutup dengan perkenalan diri si cewek ke Megumi, dan namanya adalah Remi. Itu dia chapter 161 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita akhirnya ditunjukkan adegan aksi yang mungkin udah ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi sayangnya, musuh yang dihadapi kali ini masih kroco-kroco. Well, wajar sih, karena kemungkinan mereka adalah penyihir yang baru aja dibangkitkan kekuatannya. Inilah kenapa mereka menyerang para newbie yang baru masuk ke koloni. Terus di chapter ini kita juga lagi-lagi ditunjukkan akan kebrutalan Cooling Game. Bayangin aja, kalian udah dipaksa buat ikut game saling bunuh. Dan pas masuk ke arena, kalian langsung disuruh terjun dari ketinggian 100 meter lebih tanpa pengaman. Bahkan di panel ini kita bisa ngeliat adanya cipratan darah di jalanan. Entah itu bekas peserta yang jatuh dari ketinggian atau korban dari Haba dan Hanyu. Nah, dengan terpisahnya Yuji dan Megumi,
Gaya penceritaan Cooling Game ke depan mungkin bakal makin lompat-lompat. Jadi nggak cuma lompat-lompat sudut pandang antar koloni, tapi juga antar tim di dalam koloni sendiri. Buat koloni Tokyo nomor 1, kita mungkin bakal dapat dua sudut pandang dari dua tim. Yuji mungkin bakal dibantu oleh Amai, atau mungkin Hanyu dan Haba juga. Sementara Megumi jelas bakal ditemani oleh Remy. Dan tujuan mereka sama, yaitu mencari Hiromi. By the way, ada fakta unik nih. Autor Bleach, Kubo Taito, pernah bilang kalau kebanyakan karakter cewek di Jujutsu Kaisen itu kurang feminin. Dan mungkin karena inilah GG nyiptain Remy yang sejauh ini emang kelihatan lebih girly dari cewek lain di manga ini. Chapter depan kemungkinan kita bakal pindah ke koloni Hakari dan Panda. Atau malah ke sudut pandang Yuta atau Maki yang udah lama nggak kita lihat. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.